Saya Jenny Sofia. Ini ada rekan saya Clara, Fabiana, sama Bidan. Jadi tujuan kami ke sini sekiranya untuk mendapatkan informasi mengenai administrasi apa saja yang sekiranya sudah dijalankan di sekolah ini. Tujuannya untuk sebagai tugas akhir dari mata kuliah administrasi pendidikan di SD dengan dosen pengampu Bapak Dede Adrian. Jadi sekiranya kami izin untuk mewawancara Ibu dengan ada 5 pertanyaan. Semester berapa ini? Semester 5 Bu. Semester 5 ya. Berarti administrasi ya. Nanti di semester 7 baru turun ke PL ya. Iya. Jadi sekarang berarti di administrasi ini pembuatan perangkat aja. Enggak, atau hanya mengetahui aja administrasi apa yang ada di sekolah, sekedar mengetahui aja. Bahwa ada surat masuk, ada 4 mahasiswa yang akan melaksanakan atau yang akan mengadakan wawancara. Tapi waktu itu saya nggak tahu nih tentang apa gitu wawancaranya ya. Baru dapat ini tadi itu tentang administrasi. Semoga bisa membantu ataupun bisa menjawab pertanyaan adik-adik ya. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk di perkuliahannya. Mau dimulai langsung atau bagaimana? Pertanyaannya dulu, gimana sih apa saja hambatan dalam menjalankan kurikulum Merdeka sekolah ini? Dalam kurikulum Merdeka ya, alhamdulillah di sekolah ini tuh sudah masuk tahun kedua, sudah ini ya, sudah pada tahap berbagi kita sebelumnya. Kalau hambatan, alhamdulillah kami bisa ini ya, bisa menerapkan kurikulum ini. Namun tetap aja ada beberapa kendala. Karena apa? Karena kurikulum ini kan baru kan. Tentu kita butuh adaptasi untuk memahaminya, untuk apa semua itu memang di 2 tahun ini kita memang benar-benar belajar gitu ya, dari awal ya. Sebenarnya kurikulum Merdekanya adalah kurikulum penyempurnaan dari kurikulum ke-13 gitu ya. Jadi mungkin kita butuh adaptasi lagi ya, mempelajari lagi. Namun guru-guru di sini ini alhamdulillah semuanya guru-guru muda yang memang fresh lah ya. Jadi jiwa semangat untuk belajar ya, mulai IT. Jadi memang dari situlah banyak belajarnya tuh seperti itu. Jadi kendala tadi dengan baru beradaptasi tadi bisalah ditutupi ataupun bisa ditalangi ataupun apa itu namanya ya, bisa diminimalisir lah dengan hal tersebut gitu ya. Jadi memang kondisi yang seperti itu yang memang belajar ini kita juga punya ada platform Merdekanya, di situ juga banyak belajar. Nah, jadi guru-gurunya alhamdulillah gitu ya. Dan sekolah kami juga sangat rutin mengadakan pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Jadi mesti ada terus setiap tahun dan sering apalagi sekolah kami adalah sekolah penggerak. Di situ juga banyak kami misalnya kayak ada 3 guru ya, guru yang masuk guru DKP di situ. Nah itulah yang mementor juga. Selain itu kami juga banyak mengundang pemateri yang nanti membuat untuk menghadapi kurikulum di sekolah kami tadi. Dan kami juga mungkin ya jika ada undangan-undangan pelatihan ya Zah, itu juga sering mengirim seperti itu lah ya. Kalau untuk tantangan tadi itu insya Allah masih bisa kami ini ya antisipasi. Yang kedua itu masih berhubungan dengan kurikulum Merdeka, tapi tidak masuk ke bagian administrasi. Sekiranya administrasi apa saja yang sudah dilakukan untuk menjalankan kurikulum Merdeka? Nah, kalau dalam sebuah kurikulum itu yang pertama ya, kita ada namanya KOSP. Nah, jadi KOSP sudah pernah dengar? Kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jadi di dalam KOSP ini itu sudah mencakup semuanya. Jadi memang lengkap. Jadi KOSP ini
nanti kita akan laporkan apa saja pembelajaran apa aja di dalam situ. Itulah gambaran dari KOSP itu. Ada tujuan sekolah, ada visi misi sekolah, kemudian apa aja kurikulum yang dipakai di sekolah kita. Ini menggunakan 2 kurikulum, kelas 1, 2, 5 itu kurikulum merdeka. Nah, untuk kelas 3 sama kelas 6 itu kita pakai K13 karena memang masih belum dari pemerintahnya gitu ya. Nah, jadi itu di dalam KOSP itu sudah kita cantumkan semua. Apa semua, mulai dari perangkatnya gitu ya. Mulai dari semua administrasinya itu sudah kita cantumkan semua di KOSP itu, dari kegiatan siswanya, kemudian dari kalender pendidikan, kegiatan semua sudah merangkum di situ, dan itu kita laporkan ke dinas. Alhamdulillah kita sudah di ACC, dan KOSP itu kita seminarkan kembali. Nah, kita seminarkan kembali, kita berikan bedah kembali itu ke guru-guru. Nanti kita sampaikan kembali itu ke guru-guru. Nah, itu yang pertama, ada KOSP. Kemudian setelah itu tentu ada perangkat pembelajaran. Nah, setelah KOSP kemudian di sekolah itu ada perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajarannya tentu kalau kurikulum merdeka yang pertama adanya CP. Nah, CP ini kan dari pemerintah, capaian pendidikan, capaian pembelajaran. Nah, ini sudah dari pemerintah. Kemudian dari CP kita turunkan menjadi TP, jadi tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Ada CP, TP, kemudian ada silabus, saya lupa. ATP. Ada ATP. Nah, kalau di K13 ATP, silabus ya kan, ATP. Kemudian barulah dia tertuang ke dalam modul ajar. Nah, itu modul ajar. Nah, itu kan modul pembelajaran. Kemudian kita ada lagi yang namanya modul P5. Modul P5 ini dia nanti ada modulnya. P5 ini adalah ibaratnya dia gabungan ya, kegiatan atau pelajaran. Dia bisa nanti yang kemarin itu kami memilih kewirausahaan. Nah, jadi kegiatan kesiswaan seperti itu itu ada modulnya. Nah, jadi itu termasuk dalam administrasi tadi. Itu saja administrasi yang kita ini kan ya, ini yang di ini ya pembelajaran nih ya. Kalau KOSP itulah secara umumnya. Kemudian dari KOSP itu nanti baru di proses pembelajaran itu baru itu tadi ada CP, kemudian TP, ATP, baru dia ada kemudian KKTP, juga ada KKTP-nya. KKTP ini sama dengan KKM. Capaian siswa itu seberapa gitu. Nah, gitu. Ada KKTP, berarti ada apa itu? Ada KOSP, kemudian ada CP, kemudian ada TP, ATP, ada KKTP sebenarnya duluan ya, KKTP, baru modul itu kan terakhir, karena modul itu kan bentuk perencanaan apa kegiatan yang akan dilaksanakan sama anak-anak nanti ya. Kemudian kita ada modul P5. Seperti yang dijelaskan tadi, sepertinya sudah hampir terjalankan dengan sempurna ya, mengenai administrasi yang ada di sekolah ini. Nah, sebenarnya administrasi apa saja yang belum berjalan di sekolah ini? Jadi memang administrasi, kalau yang tadi alhamdulillah kita itu kan sekolah kita selalu mengadakan rapat kerja sebelum tahun itu berjalan atau sebelum semester itu berjalan. Jadi contohnya ini kan di semester 2 kan, di semester 6. Jadi kita sudah adakan rapat kerja dulu sebelum ini berjalan gitu. Jadi di situ kita sudah merancang ini perangkat atau kita sebutnya perangkat administrasi untuk semester selanjutnya apa gitu. Jadi kita sudah rancang di situ. Alhamdulillah yang untuk semester 2 ini sudah ini ya, sudah kita siapkan gitu ya. Nah, namun mungkin ada yang beberapa itu yang agak terlambat pengerjaannya. Contohnya pada modul P5 gitu ya. Jadi modul P5 kita nanti
seperti kita di semester 2 ini ada P5 gitu ya. Nah itu mungkin karena ini nanti P5 ini ada rapornya, jadi sebelum itu buat modul mungkin itu yang sedikit terhambat dalam pengumpulan gitu ya, pengumpulan administrasi. Namun tetap itu sudah ini ya, sudah dikerjakan oleh para guru-guru untuk administrasi ini. Sudah dikerjakan, cuma mungkin karena kami punya sesuatu itu pada sini punya deadline-nya. Nah, ini harus sekian, ini harus sekian, ini harus sekian, nah, seperti itu. Jadi terlambat di situnya sedikit ini karena memang semuanya serba baru ya. Jadi alhamdulillah guru-guru juga mau belajar gitu ya tentang ini semuanya menggali informasi tentang kurikulum baru. Seberapa besar pengaruh administrasi terhadap keberhasilan peserta didik di sekolah? Wah, seberapa besar kira-kira ini ya? Mau sebesar apa? Jadi kalau ditanyakan seberapa besar, otomatis sangatlah besar sekali ya, karena itu adalah sebuah perencanaan apapun kegiatannya ya. Bagaimana hasil dari kegiatan itu kita lihatlah di perencanaannya. Kalau baik perencanaan itu, insya Allah maka baiklah kegiatan tersebut gitu ya. Jadi memang sangat mempengaruhi sekali gitu ya. Yang namanya dalam sebuah kegiatan ya, perencanaan itu, jadi kita sudah tahu nih jalan ke depan itu ataupun apa yang harus kita lakukan untuk ke depan itu kita sudah rencanakan. Jadi sangat berpengaruh sekali perencanaan administrasi ini ya. Jadi memang sesuatu yang direncanakan itu ya, sesuatu yang direncanakan sampai yang ahli piramid tadi ya mengatakan bahwa kejahatan yang terencana itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terencana. Seperti itu ya. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi dalam sebuah kegiatan itu ya, apalagi dalam sebuah sekolah, dalam sebuah pembelajaran pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya. Karena apapun tindak lanjut yang ingin kita lakukan, kita harus ada dulu perencanaannya. Jadi memang sangat berpengaruh, sangat besar sekali pengaruhnya. Ada lagi? Udah habis? Dalam proses administrasi di sekolah, siapa saja yang terlibat secara menyeluruh dalam pelaksanaan proses administrasi? Oke, jadi memang dalam proses administrasi ini, ya, jadi banyak sekali elemen-elemen yang terlibat. Nah, kita punya yayasan. Nah, di yayasan kita itu ada namanya direktur pendidikan. Nah, jadi direktur pendidikan terlibat, kemudian yayasan lah ya, yayasan ataupun bagian dari sebenarnya yayasan bagian dari dia itu ada direktur pendidikannya namanya. Kemudian otomatis kita juga melibatkan ada namanya pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah juga terlibat di sini ya. Kemudian selain itu kita juga ada namanya persatuan orang tua. Nah, atau kita sebut dengan komite. Nah, itu juga berpengaruh, ada keterlibatan. Kemudian yang di bagian sekolahnya tentu ada kepala sekolah lah yang ini ya, yang memomandoi semua ini, kepala sekolah. Kemudian saya sebagai kurikulum juga gitu ya. Kemudian barulah ke para guru. Di dalam administrasi ini para guru. Jadi banyak sekali yang terlibat tadi, mulai dari direktur pendidikannya di yayasan, kemudian adanya dari dinas ya, dari pengawas ya, pengawas sekolah gitu. Dan pengawas kita insya Allah datang ya melihat gitu ya tentang keadaan sekolah gitu. Kita juga bisa bimbingan atau konsultasi gitu ya. Kemudian ada orang tua sebagai komite, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada kurikulum, dan kemudian ada guru yang ini ya, yang itu semua bersama-sama bekerja sama. Jadi memang tidak bisa hanya satu saja gitu ya, tapi memang semuanya saling bekerja sama, saling berkaitan seperti itu. Itulah
dalam sebuah sekolah itu. Jadi memang banyak sekali yang terlibatnya ya, dalam merencanakan administrasinya gitu ya. Jadi tidak hanya guru saja gitu ya, tapi memang berbagai elemen yang terlibat. Seperti itu lah ya. Habis sudah ya. Ada tambahan lagi ya? Kan dari hasil wawancara semua, sekiranya administrasi yang sudah dijaga itu mengenai kurikulum, administrasi peserta didik, kemudian sarana dan prasarana, Iya. kemudian ada administrasi layanan khusus, karena tadi kan menyangkut TK ya. orang tua ya kan Bu, orang tua. Terus ada juga administrasi, kalau administrasi TU di sini TU ya. yang terakhir itu ada hubungan administrasi sekolah dengan masyarakat. Sekolah dengan masyarakat ya. Itu nanti kaitannya ke komite juga. Jadi hubungan masyarakat ke humas dibannya ya. Bagaimana kaitan sekolah itu, intinya apakah sekolah itu bermanfaat tidak dengan lingkungan sekitar. Nah, gitu ya. Bukan hanya sebuah tempat terlaksanakan sebuah pendidikan enggak, tapi memang diharapkan sekolah itu memang bermanfaat bagi banyak orang ya, termasuklah di lingkungan sekitarnya gitu ya. Bila kita juga ada beberapa kegiatan ya, kegiatan yang mendukung seperti hal tersebut gitu ya. Kita mengadakan ini seperti Ramadan berbagi gitu ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang hubungan dengan masyarakat gitu ya. Jadi ada Ramadan berbagi, kemudian banyak hal lah dengan masyarakat sekitar juga gitu ya. Itu salah satunya tuh seperti itu. Kita ada bendahara namanya ya. Bendahara sekolah, ada bendahara pusat kita, bendahara yayasan. Jadi ada 2 bendahara. Kemudian ya Zain, ada 2 bendahara kita ya. Dari sekolah bisa orang tua, nanti ada yang transfer apa ini ke bendahara. Alhamdulillah segala administrasinya apa semua itu memang sudah ini ya, sudah disiapkan lah sama tim TU kita. Jadi kita ada tim TU-nya, ada tim yang mengajarnya. Jadi kita tenaga TU kita ada, jadi tim sarana prasarana nanti itu ya. Jadi memang dibagi lah jobnya. Kayak guru itu